Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021 PSDM Regional Bandung Angkatan 14. Saya Helmi Usman Rodiman SPD beserta kelompok saya, Neng Cucuan Sarah Hayu SPDI, Islam Abdul Salam SPD, dan Yusuf Rifani SPD. Kami dari kelompok 3 akan mencoba menjelaskan tokoh nasional milenialis, yakni Bapak Nadiem Makarim. Nadiem Anwar Makarim, BAMBA, lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Beliau putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka yang berketurunan Minang Arab. Sedangkan ibunya merupakan penulis lepas putri dari Hamid Al-Gadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 2002 ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administrasi di Harvard Business School. Pada tahun 2006, Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company. Setelah memperoleh gelar MBA, ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Jalora Indonesia. Di perusahaan tersebut, ia juga menjabat sebagai managing editor. Setelah keluar dari Jalora, ia kemudian menjabat sebagai CEO Kartuku. Sebelum akhirnya, ia fokus mengembangkan Gojek yang telah ia rintis sejak tahun 2011. Saat ini, Gojek merupakan perusahaan rintisan terbesar di Indonesia. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar, yang salah satunya pada awalnya adalah rencana menghapus ujian nasional. Namun kemudian, ia mengklarifikasi istilah menghapus ujian nasional yang ramai di pemberitaan. Ia mengatakan tidak menghapus ujian nasional, tetapi hanya menggantinya dengan sistem baru. Sistem baru ini dinamai Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan Mendikbud Nadiem Makarim yaitu 1. Mengganti ujian sekolah berstandar nasional atau USBN dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya dari pihak sekolah. Kebijakan ini memberikan kepercayaan penuh pada pihak sekolah untuk membuat sendiri format ujian yang lebih komprehensif. Ujian tersebut tidak harus tertulis, namun bisa berupa penugasan kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Yang kedua, menghapus format ujian nasional yang sebelumnya, lalu menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang berbeda dengan UN. Yang ketiga, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang komponennya terlalu banyak dan kaku menjadi hanya 1 lembar. Yang keempat, memberikan fleksibilitas dalam sistem zonasi dan peraturan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan ini menambah kuota jalur prestasi yang sebelumnya hanya 15% menjadi 30%. Di masa Mas Nadiem juga, kebijakan BOS melalui Permendikbud nomor 8 tahun 2020 disebutkan bahwa dana akan langsung disalurkan kepada rekening sekolah dan sekolah dapat menggunakannya sampai 50% dana BOS untuk menggaji guru honorer yang sebelumnya dari 15%. 20 April 2020, Permendikbud nomor 19 tahun 2020 sehubungan dengan masa pandemi Covid dijelaskan bahwa dana BOS juga bisa digunakan untuk membeli pulsa internet bagi guru maupun siswa demi mendukung sarana prasarana pembelajaran di rumah secara daring. Penghargaan yang didapatkan oleh Nadiem Makarim diantaranya: yang pertama, pada tahun 2016,
Nadiem menerima penghargaan The Straight Team Asia of the Year dan merupakan orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut sejak pertama kali didirikan pada tahun 2012. Yang kedua, Nadiem masuk dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018. Bloomberg menilai tidak ada aplikasi lain yang telah mengubah kehidupan di Indonesia dengan cepat dan mendalam seperti Gojek. Yang ketiga, pada Mei 2019, Nadiem menjadi tokoh termuda se-Asia menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis. Pada tahun 2017, Gojek masuk dalam Fortune Top 15 Companies dan mendapatkan peringkat ke-17, dan pada tahun 2019 memperoleh peringkat ke-11 dari 52 perusahaan kelas dunia. Dari paparan di atas, kita simpulkan komitmen aktualisasi yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tolong-menolong. Nadiem mengupayakan perbaikan kesejahteraan untuk guru honor dengan peraturan alokasi penggunaan dana BOS bagi guru honor dari 15% meningkat sampai 50%. Yang kedua, cinta tanah air. Selain sebagai pendiri, Nadiem juga mengaku sebagai salah satu pengguna Gojek. Dia lebih suka berangkat ke kantor dengan menggunakan Gojek daripada menggunakan kendaraan pribadi. Yang ketiga, kemampuan awal bela negara. Dalam bidang pendidikan, Nadiem menerapkan sistem pembelajaran yang tidak terlalu menitik beratkan administrasi, namun tetap berorientasi pada efektivitas dan kualitas pembelajaran meskipun dalam masa pandemi. Sekian pemaparan yang dapat kami paparkan. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.